Dulu waktu masuk ke kedokteran itu kamu lewat jalur apa dan gimana ceritanya kok bisa masuk lewat jalur itu kayak gitu. Ceritanya panjang ya kak. Iya. Matematika tuh menyenangkan cuy. Halo semuanya, namaku Anastasia Nur Asri. Please welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku ngedatengin seseorang, dia temen aku, kita udah lama kenal. Nah, di video kali ini kita mau bagi-bagi tips and trick buat kalian yang mungkin membutuhkan tips dan trik buat masuk ke kedokteran. So, on to the video. Hai. Nah, ini dia temen aku. Silahkan perkenalan dulu, Kak. Hai semuanya, kenalin nama aku Tata, temennya Anas. Aku sekarang mahasiswa profesi dokter di salah satu universitas di Semarang, atau yang biasanya kalian sebut dengan koas. Oh, jadi koas itu pendidikan profesi dokter ya? Yap, Oke. bener banget. Nah, beberapa waktu yang lalu aku sempat bikin question and answer Q&A di Instagram karena emang ini kan musim-musim UTBK ya, musim-musim SBMPTN kayak gitu. Nah, terus beberapa orang-orang, beberapa anak-anak tuh bingung mau kuliah di mana. Salah satunya yang bukan lagi ya ngehits dari tahun-tahun sebelumnya itu adalah kedokteran. Sebagai seseorang yang punya sumber atau resources seorang calon dokter, nah ini aku mau tanya-tanya banyak banget sama kamu. It's okay? Oke. Langsung aja. Sekarang kan kamu lagi menjalani profesi nih, ya kan? Atau koas itu. Berarti kita tahu ya kalau kita masuk kuliah tuh udah lama banget ya nggak sih? 4 tahun yang lalu nggak? Tahun 2015. 2015 ya, 4 tahun yang lalu. Nah, terus di sini kita flashback ya, Kak. Kita flashback ke masa lalu, masa-masa yang itu sangat nyenengin, Pak, tapi Kak, iya kan? Dulu waktu masuk ke kedokteran itu kamu lewat jalur apa dan gimana ceritanya kok bisa masuk lewat jalur itu kayak gitu. Ceritanya panjang ya kak. Iya, panjang ya, benar-benar. Panjang ya ceritanya, oke. Terus gimana? Jadi aku masuk ke kedokteran ini, alhamdulillah lewat jalur SNMPTN. Oh my god, buat seseorang yang tertolak SNMPTN itu sungguh sangat menyakitkan ya. Bayangin dia temen aku, temennya nggak keterima dan dia keterima di jurusan yang nauzubillah. Oke, lanjut tak? Oke. Tapi kan perjuangannya juga butuh perjuangan cuy. Iya benar Terus, sih, nggak ada yang gampang, bener-bener. iya. Terus? Jadi lewat SNMPTN, waktu zaman kita dulu tahun 2015 itu mungkin termasuk yang beruntung ya, karena waktu itu semuanya Aku nggak beruntung, Kak. Ya, tapi kan Oke, aku paham. maksudnya kayak kita semua boleh ngedaftar gitu, kayak nggak ada seleksi yang kayak dari sekolah ya. gitu kan. Bahkan zamannya kakakku juga dulu ada seleksi di sekolah, tapi waktu kita Iya. zaman kakakku ada. Terus Waktu zaman kita ini kan emang nggak ada, jadi memang semuanya boleh daftar. Gimana ceritanya ya? Iya, gimana ceritanya nih kok Sampai- akhirnya decide buat ini masuk atau milih jurusan itu gitu. Oke. Nggak langsung kepikiran langsung mau milih kedokteran sih waktu itu. Sebenarnya waktu dulu zaman SMA, dulu kalau ditanya cita-citanya apa, gitu nggak jawab jadi dokter juga. Itu mungkin jawaban waktu aku masih SD ya. Waktu kita ditanya cita-cita, tapi tuh emang tahu jawabannya tak dokter. kalau kita SD terus kita ngomongin cita-citanya kita apa itu tuh kayak doa gitu loh. Oh, mungkin ya. Dulu aku tuh bilang aku mau jadi guru tak. Oke, Waktu bisa SD jadi. gitu. Berarti Terus harus ditanamkan dari SD tuh Nah, tuh. cita-cita. inget cita-cita SD kali ya. Terus Kan zaman SD, terus mulai zaman SMP itu aku berubah pikiran, mengubah cita-citaku Bisa ya, Tak, ya? Bisa ya? kan masih labil kan. Mengubah cita-citaku jadi dosen. Tapi nggak tahu What? tuh dosen Serius? apa. Serius. Tapi nggak tahu dosen nggak apa. tahu guys. Terus Iya kan waktu itu kita belum kenal.
Terus jadi dosen nih. Sampai SMA aku ditanyain cita-citanya apa gitu. Masih dosen, tapi nggak tahu dosen apa. Kok aku nggak pernah tanya kamu mau jadi apa ya, Ta? Karena emang kamu nggak pernah peduli sama aku. Oh my god. Iya, emang kamu nggak peduli. Ya, I'm a bad friend. Yes. Terus? Jadi waktu zaman aku SMP, kelas 3 SMP, kakakku kelas 3 SMA. Terus kakakku waktu mau masuk kuliah, itu dia milih salah satu sekolah kedinasan, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, mungkin kalian juga tahu. Itu jadi inspirasi aku waktu SMP. Oh, oke, ternyata ada sekolah itu ya, karena waktu dulu nggak tahu. Terus aku kayak kepikiran, oke, aku juga pengen nyoba kayak gitu kayak kakakku gitu. Ya walaupun akhirnya kakakku nggak keterima di situ juga sih. Terus akhirnya waktu SMA lambat laun kelas 1, kelas 2 belum kepikiran nih. Waktu dan belum tahu mau daftar apa, belum tahu gitu. Waktu kelas 3 gila, ditanyain pengen apa, pengen ntar mau lanjutin di mana gitu. Terus akhirnya aku jawab mau di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oh iya waktu itu aku tahu sih waktu itu kayak kamu pernah cerita atau nggak tahu, mungkin pernah kasih tahu aku deh kayaknya. Terus karena pada dasarnya aku dari SD, SMP, SMA tuh pelajaran yang paling aku suka itu matematika. Udah nggak usah kalian dengerin kalau yang ini. Matematika tuh menyenangkan cuy. Sampai SMA Aku tahu yang nonton nih masih banyak yang hah? What? Mah? Nyenangin gitu. Terus? Nyenengin, seru aja gitu. Terus habis itu jadi aku mikirnya waktu itu mistis, ntar apa namanya pelajarannya banyak yang hitung-hitung kayak min, modus, median gitu kan, kayaknya asik nih, kayak yang aku suka. Oh, soalnya kamu passion di situ ya. Terus pokoknya aku punya keinginan, oke, aku bakal daftar di situ besok. Gitu. Terus kalau buat SNM, waktu ditanyain waktu kelas 12 tuh sama temen, tahu kamu SNM mau daftar apa gitu. Aku jawab aja asal kedokteran, mungkin aku mau nyoba. What? Nyoba guys? Itu kan semester awal, maksudnya kayak belum deket ke waktu pendaftaran SNMPTN-nya, jadi masih kayak bener jawab sih. Sambil lalu aja kayak ngasal Soalnya gitu. ini nggak sih SNM dulu baru kedinasan ya kan? Oh iya, kan? katanya SNM dulu baru kedinasan, pengumumannya juga SNM dulu. Terus Singkat cerita, pokoknya aku ditanyain SNM masih daftar kedokteran gitu. Tapi waktu mau deket daftar SNMPTN, dilemaku muncul. Oh, kamu ada di lima juga ya? Jadi waktu itu kan isu-isunya kan pada kayak, oh yang mau daftar kedokteran si ini, si A, si B, si C gitu. Terus aku mikir, ini ya kayak banyak gitu. Banyak banget kan. Terus aku kayak mikir, tahu ya. nilaiku pas-pasan dengan mereka yang nilainya lebih bagus bohong, gitu guys. kan. Bohong, itu Terus sebuah kebohongan besar. serius. Terus habis itu grade sekolah kita waktu itu di SMA PIP Ungaran. SMA PIP Ungaran itu waktu itu grade-nya untuk ke kedokteran loh ya. Untuk kedokteran itu kan maksudnya track record-nya juga belum yang Kok kamu tahu sih, Tak? Ya karena kita tahu di alumni atas kita tahun 2014 itu nggak ada yang di kedokteran. Aku nggak tahu sih, aku nggak tahu. Nggak, maksudnya kalau SNM nggak ada ya? Nggak ada. Ya. SBM juga nggak ada. Yang 2014 loh ya. 2014 nggak ada. Aku nggak tahu, mereka mungkin nggak ada yang daftar di univku saat ini atau. Oh, jadi itu nggak ada di univmu ini? Oke. Terus? Tapi adanya tuh di tahun 2013 masuk SNM juga, tapi dengan prestasi Olimpiade Biologi. Oh oke. Sedangkan aku kan nggak ada prestasi sama sekali, gitu kan. Terus kayak sempet bimbang juga, terus tanya ke orang tua juga kayak, aku daftar apa ya? Terus orang tua juga kayak mengarahkan, ya udah daftar kedokteran aja, nyoba gitu. Hilangkan kata nyoba deh. Itu kayak kedokteran percobaan guys. Ya enggak gitu kan, kita SNMPTN tuh kayak juga kayak keinginan, tapi juga kayak kamu tahu nggak sih sistemnya SNMPTN kayak gimana, penilaiannya kan nggak tahu juga kan. Tapi buat beberapa orang itu golden ticket gitu. Iya sih, bener banget sih. Apa salahnya sih mencoba, toh kamu ada pilihan kedua gitu. Waktu itu ada berapa pilihan ya? Satu univ 2 pilihan. Kita punya 3 pilihan. 2 pilihan univ. Oke. Terus. Oke. Terus habis itu sempat debat sama orang tua juga. Aku ngejelasin, maksudnya aku bilang, iya kayak kemungkinanku untuk keterima di kedokteran SNMPTN tuh kayak kecil banget. Soalnya nilaiku biasa aja. Temenku yang nilainya lebih bagus daripada aku tuh ada yang daftar, sedangkan track record
SMA aku tuh nggak sebagus itu gitu, nggak sebagus dibandingkan di SMA di Semarang lainnya. Oh ya benar-benar. Soalnya itu kayak nggak cuma UHARAN doang. Ya udahlah, Bismillah aja. Oke, aku taruh kedokteran di pilihan pertama. Terus di pilihan kedua waktu itu aku milih teknik sipil dengan pertimbangan apa ya yang sesuai dengan passionku, matematika ini, yang aku suka matematika. Badan aku nggak kecilnya tahu. kayak gitu posisi teknik sipil guys. Aku nggak tahu waktu itu kepikirannya apa ya. Teknik elektro nggak suka fisika, teknik arsitek aku nggak bisa gambar, geologi nggak ngerti sama sekali apa. Udahlah teknik sipil aja lah, mungkin banyak hitungannya kayak gitu. Oke. Ya udah, berangkatlah dengan kayak gitu. Jangan tanya aku univ pilihan keduanya apa ya. Jangan. Pilihan keduanya apa tak? Itu yang kenapa nggak pernah tanya ya, apa tak? UGM. UGM guys, ditaruh pilihan kedua apa tak? Oke. Teknik sipil, tapi UGM. Masih mending ya, bukan UGM kedokteran. Itu masih itu kayak banget sih. Itu masuk neraka sih. Ya udah kayak gitu. Singkat cerita kayak gitu kan. Terus aku juga daftar di STIS. Oh juga daftar. Itu belum pengumuman. Belum. Tapi aku ingat banget. Jadi kita pengumuman SNMPTN itu tanggal 9 Mei tahun 2015 jam 5 sore. Iya, aku kalau inget jam 5 karena itu adalah penolakan terbesar bersejarah dalam hidupku guys. Jadi jam 5 sore dan paginya di tanggal yang sama, tanggal 9 Mei itu jam 7 atau jam 8 pagi itu aku tes tahap 1 STIS. Oh, berarti Yap. tanggal 9 pengumuman, tanggal 10-nya? No, tanggal 9 pagi. Oh, ya Allah, terus? Tanggal 9 Mei jam 7 atau jam 8 pagi mulanya itu aku tes STIS di Gor Jatibiri bersama dengan teman-temanku yang mendaftar. Dia nggak mau daftar. Aku nggak tahu kenapa dulu aku tidak tertarik ke dinasan. Terus ya udah aku menjalani tes dengan biasa. Oke, tes gitu. Bisa ya tapi yang bisa ngarang. Bisa ngarang. Terus? Yang penting isi semua aja. Terus sampai siang kan, udah sampai siang. Terus sorenya udah nih jam 5 kurang berapa menit gitu aku udah di kamar, udah di depan laptop, udah siap membuka dengan deg-deg. Jadi 5 kurang berapa menit gitu aku udah refresh. Astagfirullah, ini kayak mengorek luka lama guys. Dia di rumah, aku di jalan tol waktu itu. Ya ngapain ibu? Soalnya aku jalan di jalan tol ini loh, Ungaran tau gak sih yang bisa lewatin motor gitu. Aku kayak deg-degan banget tak. Kamu ngapain jam segitu? Nervous banget, takut banget. Terus akhirnya kayak mondar mandi lewat situ kayak gitu. Waktu itu aku ada Bude sama Pak Deku lagi ngumpul dari luar kota, lagi ngumpul, jadi bayangin deg-degannya lebih kayak apa. Bener sih. Aku keluar kamar ntar langsung ditanyain kan Gimana? Oke, gitu. Jadi aku aku diem aja di kamar gitu, refresh jam 5 tet. Kayaknya waktu itu aku waktu buka tuh belum lemot kalau nggak salah. Oh, masih lancar. Waktu itu kan katanya ada yang sempet trouble juga kan. Soalnya kan servernya down biasa. Terus nih, ya buka, muncullah warna hijau itu. Gila, aku nggak pernah ngerasain itu sama sekali. Aku nggak pernah ngerasain kebahagiaan itu, guys. Terus Ya udahlah, itu hanya bahagia sesaat kok sebenarnya. oh iya, benar. At least aku bahagia di situ ya. Terus warna hijau yang sangat Itu kan ini lompat gitu ya. Kayak selamat Anda, waktu itu tulisannya kalau nggak salah tuh selamat Anda diterima di Universitas PIP atas nama Desiaven Nugroho, terus jurusan pendidikan dokter kayak gitu. Terus di screenshot tau gak sih itu? Iya. Kamu kan screenshot ngabarin BK nggak sih harusnya? Soalnya waktu itu berkeliaran gitu loh di grup Nggak tahu, lupa. sekolah. Terus? Nggak tahu, aku lupa. Terus pokoknya kayak serius, aku kayak scroll terus kayak ini beneran serius, ini kayak pendidikan dokter masih gak percaya gitu. Jadi aku kayak tidak menunjukkan euforia kayak yeay gitu, nggak nangis juga karena kayak
Serius sih, karena waktu aku ngomong selamat gitu aja tuh aku udah lega, kayak pikiranku oke paling keterima di teknik sipil gitu. Aku lihat terus namaku itu aku ulang-ulang, ini beneran namaku nggak sih? Kayak soalnya rasanya kayak aduh impossible banget gitu ya. Seorang dia aja merasa impossible guys, apalagi aku. Iya, tapi itu impossible banget loh buat iya, katanya sih gitu. Kayak susah banget kan dengan apalagi ya dengan dasar yang sudah aku ceritakan tadi. Ya udah, akhirnya aku kayak ya udah aku ngomong ke ibuku dulu karena waktu itu di rumahku rame kan. Aku ngomong bisik-bisik sama ibuku. "Ma, alhamdulillah aku keterima di kedokteran." Gitu. Kayak ibuku ya gitu. Karena di sebelahnya ada kakak-kakaknya. Jadi aku kayak ibuku juga nggak bisa yang langsung gitu enggak. Gitu. Terus aku langsung lari lagi ke dalam kamarku kan, kayak aku masih nyoba lagi down gitu, masih ini beneran nggak sih gitu. Kayak masih nggak nyangka. Terus bapakku datang, gimana? Bukan, alhamdulillah keterima gitu. Ya udah, terus kayak tahu nggak sih mereka ini keluarga yang sangat humble gitu loh. Jadi kayak ketika anaknya keterima di kedokteran ya udah, oh ya selamat, Allah bayangin. Terus udah keterima nih, maksudnya udah terima. Terus waktu itu kayaknya masih daftar ulang online kalau nggak salah, kayak verif online gitu. Terus 2 minggu kemudian, kalau aku nggak salah ingat 2 minggu atau 3 minggu kemudian itu pengumuman tahap 1 STIS. Dan jangan bilang iya. Terus ternyata nomor pesertaku ada di situ gitu. Dia keterima STIS dan keterima SNM. Enggak, itu masih tahap 1 Ibu. I don't care, tak? Iya, kayak ya kan waktu itu kan teman-temanmu yang ikut itu banyak banget nggak, yang maksudnya hampir lolos semua ya? apa? Kalau nggak salah waktu aku tes tahap kedua itu ada 3 orang. Kamu ikut tes tahap kedua? Ya ini makanya aku sebenarnya mau cerita. Aku mau cerita. Terus? Jadi pokoknya kan udah nih tahap 1. Terus aku bilang ke bapak ibuku kayak, boleh nggak nyoba? Aku keterima nih tahap 1. Terus habis itu gimana? Aku mau nyoba tahap 2 atau enggak, atau udah gitu. Terus orang tua kayak ya udah coba aja. Mungkin waktu itu pikirannya alah paling nih anak juga nggak masuk nih tahap 2 gitu kan. Terus ya udahlah, ya apa salahnya sih nyoba. Maksudnya kayak ya paling ya sekalian latihan tes kan. Udah aku ikut ujian udah kan. Terus pengumuman ujian tahap kedua itu seminggu sebelum MOS, kalau nggak salah. Itu daftar ulang ini di univ yang bukan ya, STIS ya? STIS bukan, masih tes? masih ada tahap ketiga ya, jadi ada 3 tahap. Terus habis itu pengumuman ternyata nomor pesertaku ada lagi. Astagfirullahaladzim. Aku bilang sama orang. Aku nggak tahu loh, aku temenan sama dia udah lama, main juga aku cerita sering. Ya, kamunya aja yang nggak pernah dengerin. Aku nggak tahu kalau dia bisa keterima sampai tahap 2. Terus ya udah, terus aku bilang sama bapak ibu kayak gimana mah aku lanjut tahap 3 nggak? Soalnya waktu itu udah daftar ulang, udah bayar segala macam. Oh iya benar. Tapi dulu belum ada ini nggak sih, SPI belum ada ya? Nggak ada kan? Murni UKT. Terus ya udah akhirnya bapak ibu bilang udahlah stop aja gitu, kayak ya. Soalnya tahap 3 itu wawancara dan kesehatan. Oke, jadi gini guys, buat kalian kalau ada di 2 pilihan kayak gitu, milih yang mana? Komen di bawah. Terus aku sih pilih STIS. Terus udah stop akhirnya dengan berat hati aku mengikuti kedua orang tuaku karena waktu itu dikasih pertimbangan sih. Iya, karena di STIS kan di Jakarta. Jauh juga ya. Dan terus aku anak bungsu kayak gitu, kayak benar-benar. Nanti gimana di sana ya gitulah segala macam. Terus lagian mungkin di sini udah persiapannya, maksudnya udah hampir udah mau masuk kan, jadi udah kayak benar ya itu. Terus juga coy dokteran guys. Terus ya, tapi temanku ada yang masuk ke kedokteran, maksudnya beda sekolah, beda SMA ya. Aku inget banget dia daftar ulang, lihat dia daftar ulang bareng. Terus dia keterima di STIS, maksudnya benar-benar udah keterima. Dia lepas kedokteran. Aku nggak pernah tuh ngerasain rasanya jadi orang pintar kayak mereka gitu ya, yang bisa kayak berada di 2 pilihan yang sangat menguntungkan gitu. Kalau kalian pernah, komen di bawah. Ya udah, kayak awalnya merasa iri dan ya gitu lah, tapi lambat laun oke aja.
kalian udah mendengarkan curhatan berada di dua pilihan yang sulit. Kalau misalkan kalian lagi berada di pilihan-pilihan yang sulit kayak gitu, lebih baik mendengarkan apa kata orang tua karena ridhonya ada di situ. Iya, benar banget. Ya nggak sih, walaupun segimana kita insist buat mau masuk ke situ, kalau orang tua nggak meridoi juga nggak berkah kayak gitu. Oke? Terus selanjutnya